Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi, dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak. Tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Itu Pak, baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik. Semua lagi kita di channel yang perlu dibagikan gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang baik itu biasa. Menjadi orang biasa itu baik. Tetapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali. Mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat. Ayo kita tebar banyak manfaat. Sobat Jelata yang berbahagia, hari-hari ini jagat maya, ruang publik dipenuhi diskusi soal surat edaran Menteri Agama tentang pengaturan penggunaan speaker di masjid dan musola. Soal aturannya, Bang Kicca sendiri sudah membaca, tidak ada yang salah dengan aturan tersebut. Tetapi kenapa begitu hebohnya reaksi publik terhadap aturan tersebut? Menurut Bang Kicca ada beberapa sebab kenapa reaksi publik begitu luar biasa kencangnya terhadap aturan tersebut atau katakanlah terhadap Menteri Agama. Sebab pertama adalah bahwa memang aturan tersebut perlu dibuat, perlu diadakan, tetapi cara penyampaiannya yang tidak pada tempatnya. Kalau memang pemerintah ingin membuat aturan tentang penggunaan katakanlah speaker di masjid dan musola, maka tentu saja harusnya ini kan sebenarnya ruang publik yang sebenarnya dalam negara demokrasi bisa diatur oleh warganya sendiri. Jadi masuknya pemerintah ke dalam ruang publik yang sifatnya sebenarnya merupakan bagian dari kerukunan, bagian dari kesepakatan di antara sesama warga, itu suatu yang sifatnya pendekatannya terlalu kepada kekuasaan, kepada akulah yang punya otoritas, maka akulah yang berhak mengatur. Katakanlah misalnya dalam soal kesepakatan ada hal-hal yang menjadi hambatan sehingga pemerintah merasa perlu untuk membuat atau menginisiasi suatu aturan, maka tentu cara penyampaian yang paling tepat bukan seperti yang dilakukan saat ini, dipublish ke publik pada saat tingkat sensitivitas publik, terutama umat Islam, sangat peka terhadap isu-isu yang menyangkut keagamaan. Alangkah eloknya jika aturan tersebut disosialisasikan kepada para pihak yang katakanlah mengelola masjid atau musola, dewan kemakmuran masjid, atau para pemuka-pemuka organisasi keagamaan Islam yang ada di Republik ini. Tentu itu lebih tepat menjadi sasaran, menjadi penyambung dari aturan tersebut. Tidak seperti yang dilakukan sekarang, yang dipublish sedemikian rupa, bahkan dalam satu penjelasan ada narasi yang tidak pantas keluar dari mulut seorang menteri, apalagi beliau sebagai seorang muslim, yang menganalogikan bahwa jika ada gonggongan banyak anjing di satu komplek, apakah kita nyaman untuk mendengarkannya? Tentu ini analogi yang sangat tidak masuk akal, tidak mempunyai sensitivitas yang tinggi. Bagaimanapun azan adalah panggilan sholat bagi orang muslim. Azan adalah kalimat-kalimat
yang suci dan tidak pantas dipersamakan, dianalogikan dengan kalimat apapun, apalagi dengan gonggongan anjing. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mungkin di negeri yang mayoritas umat muslim, yang secara geografis tidak sama antara di kota besar dengan di kampung. Jika aturan itu berlaku umum, alangkah tidak eloknya ada kampung yang bukan mayoritas, semua warganya adalah orang muslim. Apakah aturan tersebut juga berlaku di sana? Bagi masyarakat kampung, bahkan hebohnya masjid merupakan indikasi bahwa itu adalah petanda agama masih hadir di negeri tersebut. Dan tentu aturan yang diinisiasi Menteri Agama ini tidak layak dan berlaku di sana. Cuman ada otokritik bagi kita sebagai umat muslim bahwa kita seringkali terbawa arus dengan isu-isu yang sifatnya tidak substantif. Isu-isu yang sebenarnya kalau kita melihat secara time series seringkali muncul pada saat ada isu-isu yang substantif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan isu substantif tersebut akan tenggelam dengan isu-isu yang kacangan, recehan, katakanlah soal apa yang terjadi saat ini. Kenapa kita tidak fokus pada isu-isu yang sifatnya lebih banyak pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Katakanlah isu-isu soal hak asasi manusia, isu-isu soal keadilan ekonomi, isu-isu soal lingkungan hidup, isu-isu soal yang katakanlah sekarang tentang presidensial threshold yang tetap 20%. Isu-isu tentang apakah IKN pada saat perekonomian masyarakat sedang mengalami masalah besar ini, apakah pantas anggaran dialokasikan untuk sesuatu yang sifatnya secara prioritas belum saatnya. Jadi jangan kita sampai seperti pengambil madu lebah, bagaimana mereka memperdaya lebah. Pengambil madu akan membuat atau membakar satu kayu atau apapun itu yang menghasilkan asap, lalu asap tersebut diarahkan ke sarang lebah, dan lebah merasa terganggu, maka berterbanganlah lebah meninggalkan sarang, dan saat itulah si pengambil madu dengan leluasa, dengan aman, dengan nyaman mengambil madu tersebut. Jadi sekali lagi, mari kita lebih fokus menghabiskan energi, waktu, perhatian kepada isu-isu yang lebih substantif, isu-isu tentang kehidupan. Bahwa negeri ini dilahirkan dengan pikiran yang sangat rasional, dengan tujuan yang sangat masuk akal. Tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi mari, jika ada kebijakan atau ketentuan atau polisi dari para penyelenggara negara yang arahnya menyimpang dari tujuan pokok didirikannya negara ini, itu yang pantas kita kritisi, itu yang patut kita bersuara lantang. Karena kita bukanlah masyarakat yang tidak berdaya. Jangan terus-menerus menanamkan rasa inferior di hati bahwa kita adalah orang yang selalu terzalimi. Tidak, kita adalah masyarakat yang kuat jika kita bersatu, kita adalah umat yang tangguh jika kita fokus untuk mengkritisi hal-hal yang lebih substantif terhadap kehidupan kita. Mari kita cermati perkembangan dari isu soal pengaturan speaker masjid ini, isu soal analogi yang salah dari Menteri Agama. Ya, memang analogi ini sangat tidak masuk akal, sangat tidak punya nurani, mempersamakan kalimat panggilan sholat dengan gonggongan anjing. Apapun pembelaan yang diberikan oleh katakanlah Menteri Agama atau orang-orang di sekitarnya untuk meluruskan narasi tersebut, jelas tidak akan ada gunanya. Minta maaf jauh lebih besar manfaatnya ketimbang menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang yang nggak pernah salah. Jangan lakukan itu. Sekali lagi, Sobat Kicau Jelata yang berbahagia, mari kita fokus kepada isu-isu yang lebih substantif, isu-isu yang jelas-jelas menyangkut kehidupan kita bersama. Isu soal hak asasi manusia, isu soal distribusi keadilan sosial, isu soal tegaknya hukum, isu soal korupsi, isu soal lingkungan hidup. Demikian kicau pendek ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.